Saudara, saya mengajak saudara meletakkan tangan kananmu di dada kiri dan ikuti setelah saya. Saya mempersembahkan tubuh saya. Saya mempersembahkan tubuh saya Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadah saya yang sejati. Itulah ibadah saya yang sejati. Saya tidak menjadi serupa dengan dunia ini, Saya tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi saya berubah oleh pembaharuan budi saya. tetapi saya berubah oleh pembaharuan budi saya. Sehingga saya dapat membedakan Sehingga saya dapat membedakan manakah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. manakah yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Amin. Amin. Baik, terima kasih. Silakan duduk saudara. Shalom saudara. Tuhan memberkati saudara. Tuhan memberkati masa depan saudara. Masa depan kita pasti di dalam Tuhan. Kita akan bicara tentang surat Paulus kepada jemaat di Korintus. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan firman Tuhan, saya akan share tentang sebuah dongeng. Nah, ini berkaitan dengan Korintus yang akan kita bahas sebentar lagi. Korintus itu sebuah kota besar di negara Yunani, saudara. Dia kota pelabuhan, dia kota yang bertumbuh secara ekonomi, rakyatnya banyak yang kaya, saudara. Banyak orang pintar di sana. Nah, ada dongeng ini tentang Yunani, saudara. Yunani itu terkenal sebagai negara pusat dewa, saudara. Banyak dewa di sana. Kalau di Indonesia hanya satu, saya taunya Dewa Ruci, saudara. Entah saudara kenal enggak Dewa Ruci? Ya, Dewa Ruci itu ada di laut, sering dipakai angkatan laut untuk melatih taruna-tarunanya. Nah, saya mau bicara tentang 3 dewa dan 3 dewi. Ini intermezzo ya, bukan masuk ruang khotbah, just intermezzo. Yang pertama namanya Dewa Zeus. Ini terkenal dewa yang paling hebat. Dia punya tongkat ajaib, saudara. Tongkatnya ini bisa mengeluarkan petir. Jadi kalau di Batam sering ada petir, itu Dewa Zeus sedang main-main tongkat, saudara. Dia main tunjuk begitu, petir terjadi. Itu Dewa Zeus. Nah yang kedua, Poseidon, saudara. Poseidon ini terkenal sebagai penguasa lautan. Dia juga punya pegangan, bukan tongkat tapi tombak. Tombaknya itu berujung 3, saudara, trisula. Nah, jadi kabar terakhir yang saya tahu, beliau pindah Indonesia ganti nama, saudara. Namanya Aquaman, saudara. Nah, yang ketiga ini juga sangat terkenal, namanya Dewa Hermes. Dewa Hermes ini tugasnya membawa pesan dari dewa-dewa kepada manusia. Dewa ini sering menyenangkan manusia, saudara. Nah, kabar baik, dia juga pindah ke Indonesia. Dia bosan jadi dewa, dia ganti wujud jadi tas, saudara. Kalau saudara ketemu tas Hermes, nah itu bekas dewa itu, saudara. Nah, sekarang ada 3 dewi ya. Yang pertama namanya Dewi Athena. Beliau ini penampilannya unik. Selalu pakai helm dan bawa perisai. Dan tidak ada keterangan ya. Cuma saya mau mikir, ini Dewi Athena jangan-jangan suka naik motor Kawasaki Ninja. Ya, suka ngebut, makanya dia pakai helm. Kemudian Dewi yang kedua namanya Dewi Aphrodite atau Dewi Venus.
Ini terkenal kecantikannya, tidak ada duanya di dunia, di alam semesta. Nah, kabar baik juga. Dewi Venus ini pindah Indonesia. Dia buka franchise salon kecantikan. Namanya Salon Venus. Saudara pengusaha kalau mau beli franchise, cari itu. Salon Venus. Kayaknya saudara ini tegang semua ya. Saya jadi deg-degan gak bisa khotbah ini nanti. Nah yang terakhir Dewi Artemis saudara. Ini just intermezzo. Ya. Jadi saya tidak khotbah tentang ini. Saya ingin mencairkan suasana, cuma kayaknya saudara ini beku sekali, nggak ada ketawa dari tadi saudara. Ya, saudara tegang, saya lebih tegang lagi ini. Dewi Artemis saudara. Terkenal sekali ini. Di dalam Kisah Para Rasul itu ditulis nama Dewi Artemis, Dewi yang dipuja di kota Efesus. Nah beliau ini terkenal dengan sumpahnya. Mau tahu sumpahnya saudara? Dia mau jadi gadis selama-lamanya. Kenapa kok dia mau jadi gadis? Ada rahasianya. Ini menurut saya, karena dia belum pernah ketemu saya saudara. Kalau dia ketemu saya pikir dia akan menanggalkan status dewinya, masuk jadi anggota Ladies of the Fellowship. Anggota Ladies of the Fellowship itu wadah dari istri-istri FGB MFI. Oke, kita akan lanjutkan, saya akan masuk dalam materi khotbah. Rasanya saudara tegang sekali ya. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti Yesus datang kembali, hidup ini sudah jadi berkat. Katakan hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Ada amin, berikan tepuk tangan yang meriah saudara. Nah, kita akan masuk di dalam tuntunan yang diberikan oleh pemimpin rohani kita dari Medan. Kita baca lagi 1 Korintus 12 ayat 7. Nanti disambung dengan 1 Korintus 14 ayat 12. Dan yang ketiga 1 Korintus 14 ayat 26. Saya akan bertolak dari ayat ini ya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. 1 Korintus 14 ayat 12.
Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Yang pertama kepentingan bersama, kedua membangun jemaat. 1 Korintus 14 ayat 26. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran atau pernyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi yang kita baca ini adalah surat yang ditulis Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat Korintus ini dirintis dan dikembangkan oleh Rasul Paulus bersama seorang hamba Tuhan yang lain namanya Aquila dengan istrinya Priscilla. Nah, di kota Korintus ini, Rasul Paulus diutus Tuhan untuk menyampaikan Injil kepada mereka. Rasul Paulus bersama dengan Priscilla, Aquila dan Priscilla, mereka membangun jemaat Korintus. Jemaat Korintus ini dirintis, ditumbuh kembangkan oleh Paulus selama 18 bulan. Lalu bertumbuh. Jemaatnya terdiri dari orang Yahudi dan sebagian orang Yunani, penyembah berhala. Nah, Korintus ini kota yang sangat maju secara ekonomi, kota pelabuhan dan banyak tempat hiburan, dan di sana ada kuil, banyak kuil saudara, tempat penyembahan berhala. Dan di mana ada penyembahan berhala, di sana dosa seksual itu bertumbuh dengan luar biasa. Dan jemaat yang berumur 1,5 tahun ini, itu masih kompromi dengan dosa. Dosa seksual, dosa amoral. Bahkan kita baca satu ayat yang menyatakan tentang bagaimana bobroknya pelanggaran mereka, saudara. Ini jemaat, bukan orang yang tidak percaya. Ini ada di dalam jemaat Korintus. 1 Korintus 5 ayat 1 dan 2. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Jadi di jemaat Korintus ini terkenal cabul, saudara. Dan percabulan yang begitu rupa, seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Istri ayahnya bukan berarti ibu kandungnya, ini istri muda ini selir. Sekalipun demikian kamu sombong. Tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Nah, ini gambarannya dosa seksual yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Dan masih ada pelanggaran seksual lain, mereka hidup free sex dengan sesama jenis, saudara. LGBT seperti itu. Lalu kemudian timbul perpecahan di antara jemaat. Karena setelah Rasul Paulus meninggalkan Korintus, masuk pendeta-pendeta lain, saudara. Ini kota besar, sangat menarik. Jadi dikunjungi oleh pendeta lain, ada namanya pendeta Apolos, termasuk juga ada pendeta Petrus atau Kefas masuk. Dan ada penyesat-penyesat yang lain. Nah, mereka ini mendapat dukungan dari jemaat yang dirintis Paulus, dan jemaat ini bertengkar satu dengan yang lain. Mereka saling membanggakan. Mereka, kelompok Paulus lebih hebat
dalam karunia bahasa roh, nubuat, menafsir bahasa roh. Kelompok Apolos ini terkenal sangat pandai di dalam menyampaikan khotbah. Nah, mungkin jemaatnya ini hafal kom 100, 200, 300 gitulah kira-kira saudara. Kemudian ada lagi jemaat yang lain, ya, penyesat-penyesat yang mengajarkan pengajaran di luar apa yang pernah disampaikan Rasul Paulus. Mungkin aja mereka itu ahli untuk sulap dan sihir, begitu dia bangga, daun jadi uang, hebat kan? Terkenal kan? Nah, mereka kira-kira membanggakan masing-masing kelompoknya dan meremehkan satu yang lain, menghina satu dengan yang lain. Jadi jemaat di Korintus ini secara moral mengalami degradasi, tidak hidup sebagaimana layaknya pengikut Kristus. Timbul masalah hukum di antara jemaat dan mereka saling menuntut di pengadilan, di luar dari penyelesaian secara alkitabiah. Lalu ada tentang persembahan makan daging yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Lalu ada persoalan tentang pernikahan, perceraian di antara jemaat. Nah, Rasul Paulus menjawab dengan mengirim surat ini, saudara. Itu latar belakangnya. Dan Rasul Paulus memberikan nasihat, memberikan petunjuk, memberikan instruksi untuk membangun sebuah jemaat yang benar di hadapan Tuhan. Nah, jadi Rasul Paulus yang pertama dia menegur mereka. Dia katakan, jangan sombong. Ya, jangan sombong. Katakan kiri kanan, jangan sombong. Iya. Karena kesombongan ini dosa yang sangat serius di hadapan Tuhan, saudara. Ya. Dosa-dosa yang lain, bobotnya tidak seperti dosa kesombongan. Ini dosa yang perlu dibereskan. Saudara ingat yang namanya malaikat Lucifer, itu karena kesombongan, dia di PHK dari surga, saudara. Dia ditendang, dilempar ke bumi. Dan dia juga buat kelompok di bumi ini. Pengikutnya Lucifer, itu yang mengganggu kita sampai hari ini, saudara. Mengapa? Karena kesombongan. Karena kesombongan, Lucifer jatuh. Nah, saya mengajak untuk apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam surat 1 Korintus 4 ayat 6. Saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos. Karena kamu, supaya dari teladan kami, teladan Paulus dan teladan Apolos, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri. Dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Jadi pesan pagi hari ini yang saya dapatkan dari Tuhan adalah jangan sombong, jangan menyombongkan diri. Jangan menyombongkan kehebatan kita, kelebihan kita, saudara. Kesombongan itu adalah kekejian, kejijikan di mata Tuhan. Dosa yang sangat amat serius bagi Tuhan. Nah, Rasul Paulus mengingatkan, jangan menyombongkan diri lalu menghina yang lain. Saya dulu mengagumi khotbah seorang pendeta senior. Setiap kali beliau khotbah saya suka dengar. Tapi terus kemudian belakangan beliau ini dalam khotbahnya selalu menyerang aliran lain, pendeta lain. Saya kehilangan selera untuk mendengar beliau lagi. Enggak mau saya. Saya menangkap
Ini spirit kesombongan. Dia merasa dia sendiri yang paling benar. Yang lain salah. Dari kelompok Protestan dia sikat. Dia dari kelompok karismatik dia sikat. Yang benar pokoknya dia sendiri. Saya nggak akan sebutkan nama beliau, tapi saya kehilangan respek gara-gara beliau menyalahkan pendeta-pendeta lain. Kehilangan respek saya. Dan saya percaya ini mengurangi kredibilitas beliau ini di mata Tuhan. Iya, seorang hamba Tuhan luar biasa. Kok bisa begitu? Kesombongan itu celah, saudara. Yang membuat ada pintu terbuka untuk iblis masuk menyerang kita. Satu roh kesombongan masuk, roh yang lain akan mengikuti saudara. Dan itu bahaya sekali untuk jemaat di Korintus. Makanya jangan sombong. Jangan menyalahkan satu dengan yang lain. Jangan menonjol, aku lebih hebat dari kelompokmu. Ya. Rasul Paulus mengatakan, lihat apa yang kami lakukan. Baik aku Paulus maupun Apolos. Ikutilah teladan kami. Yang membuat masalah bukan Paulus atau Apolos, tapi pengikut-pengikutnya, saudara. Lalu Rasul Paulus memberikan nasihat di dalam 1 Korintus 6 ayat 26 sampai 31. Kita belajar ini nasihat Rasul Paulus. Nah, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Jadi ketika mereka ditemukan, dibina sebagai jemaat oleh Rasul Paulus, menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak. Tidak banyak orang yang bijak. Ya, garis bawah ini. Mereka bukan orang bijak. Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Artinya bukan tokoh-tokoh masyarakat ini, jemaat mula-mula ini. Tidak terpandang, tidak diperhitungkan di masyarakat Korintus. Nah, tapi setelah dibina jadi jemaat, Tuhan mempromosikan mereka. Mereka menjadi orang yang bijak, orang yang berpengaruh, dan orang yang terpandang. Dan mereka jatuh dalam kesombongan. Nah, 27, mengapa Tuhan mencari orang-orang yang tidak bijak, tidak berpengaruh, bahkan tidak terpandang? Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, jemaat mula-mula di Korintus, orang-orang bodoh itu, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Nah ini, dan apa yang lemah bagi dunia, ia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jemaat Korintus mula-mula itu banyak yang lemah, saudara. 28 sampai 31 ya. Dan apa yang tidak terpandang, yang diremehkan, yang hina menurut masyarakat luas, tidak diperhitungkan, tidak terpandang. Dan yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tuhan pilih mereka dengan segala kekurangan, kelemahan mereka, kemudian diubahkan oleh Tuhan menjadi terpandang, berpengaruh, bijaksana, kaya. Tapi akhirnya mereka jatuh dalam dosa kesombongan. Nah, ini nasihat Rasul Paulus. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. 30-31. Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Tuhan.
Coba katakan kiri kanan, bermegah di dalam Tuhan. Bermegah di dalam Tuhan. Jangan memegahkan diri sendiri, saudara. Itu hanya membuat kita lebih cepat jatuh, saudara. Kalau kita mau membanggakan, banggakan Tuhan. Dia yang menolong jemaat Korintus. Dia yang menolong saudara. Rasul Paulus mengatakan, ingat pada waktu kamu dipanggil. Jangan pernah lupa. Ada peribahasa, lupa kacang pada kulitnya. Jangan pernah kita lupa histori kita sebelum kita diberkati Tuhan. Siapa kita? Siapa saya? Saya ini orang yang disayang Tuhan, saudara. Saya dulu mantan penjudi, pemabuk, sering lupa pulang rumah. Dan saya nggak akan pernah lupa. Tuhan memungut saya dari sampah kehidupan saya. Saya diubahkan, dibaharui. Dari tukang judi sekarang bisa bicara di hadapan jemaat Tuhan yang luar biasa. Karena pada waktu kita di tangan Tuhan, kita ini diubahkan. Disempurnakan, diperlengkapi untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang mengerti ini boleh bilang amin, saudara. Ya, saudara yang antusias, biar saudara mendapat berkat ya. Kalau saudara adem-adem aja, jangan-jangan yang terima berkat saya sendiri yang ngomong ini. Iya. Jadi jangan bermegah atas kelebihanmu. Rasul Paulus ini seorang jemaat yang hebat, seorang pribadi yang hebat, mengalami pengalaman ketemu Tuhan dalam perjalanan ke Damsyik. Nomor 1, itu yang membuat dia dari Saulus menjadi Paulus, bertobat karena mengalami Tuhan. Lalu ingat lagi, Zakeus yang naik pohon, Zakeus yang pendek, dia kepengen lihat Tuhan, dia naik pohon dan Tuhan bicara, hai Zakeus, malam ini aku harus menumpang di rumahmu. Nah, waktu Zakeus menerima Tuhan di dalam rumahnya, dalam hidupnya berubah, saudara. Dia terkenal dulunya pelit kikir, bahasa Jawanya medit itu. Dia tukang peres, saudara. Lalu dia ngomong, separuh hartaku aku akan bagikan kepada orang miskin. Dan kalau ada orang yang aku tipu, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Luar biasa, saudara. Ada perubahan yang drastis. Jadi kalau saudara selama mengenal Tuhan, saudara enggak berubah secara drastis. Ayo segera berubah sebelum Tuhan Yesus datang. Yang setuju dengan saya boleh bilang amin yang keras, saudara. Saudara dan saya perlu terus berubah untuk menjadi semakin sempurna seperti Kristus. Itu targetnya, saudara. Ya. Nah, Rasul Paulus lebih suka memegahkan kelemahannya. Dia ini mengalami rohnya dibawa naik ke surga tingkat 3. Dia tahu surga, dia mendengar bahasa surga. Itu Rasul Paulus. Tapi dia tidak membanggakan pengalaman spiritualnya yang seperti itu. Padahal rasul-rasul yang lain tidak ada yang mengalami pengalaman seperti Rasul Paulus. Tapi dia lebih suka berkata, aku mau bermegah di dalam kelemahanku. 1 Korintus 12. 2 Korintus 12 ya. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai 10. Saya ajak kita baca banyak ayat supaya mengerti kronologisnya, mengapa ini muncul ayat ini. Dan apa yang akan menjadi rema untuk saudara dan saya. Dari ayat 2 ya.
2 Korintus 12 ayat 2 sampai 10. Tidak bisa. Dua Korintus, bukan 1 Korintus 12. 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen, 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah sebelum saya baca Anda ini sentimen. Allah yang mengetahui orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga, ayat 3. Aku juga tahu tentang orang itu. Orang itu Paulus sendiri. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Ayat 5. Atas orang itu aku tidak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahanku. Garis bawah ini, Rasul Paulus memegahkan, dia punya kelemahan. Dia ini kurang pandai bicara, saudara. Di 1 Korintus 2 ayat 3 dan 4 itu dia bicara, aku datang kepadamu dengan kelemahan, dengan takut, gemetar. Kata-kataku bukan dengan kata-kata hikmat, tapi dengan kuat kuasa Roh Kudus. Sebab sekiranya aku tidak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, bukan bohong. Tapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri. Karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, perhatikan, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8, nah ini perhatikan saudara. Rasul Paulus dengan pengalaman spiritual yang luar biasa, lalu pelayanan misinya, bangun gereja di Asia Kecil dalam tempo 2,5 tahun atau 2 tahun. Asia Kecil, Turki dan sekitarnya itu dikristenkan sama Rasul Paulus. Hebat prestasi pelayanannya. Tapi dia tidak berani menyombongkan diri, meninggikan diri. Bahkan Tuhan memberikan dia duri di dalam daging. Saya tidak bisa menjabarkan ini. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku, tetapi jawab Tuhan kepadaku, garis bawah ini, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Tuhan menjawab, waktu Rasul Paulus minta, Tuhan, angkat duri dalam dagingku, supaya aku bisa lebih bebas di dalam pelayanan. Tuhan menjawab, cukup kasih karuniaku. Enggak dikabulkan, saudara. Karena dalam kelemahanmu, kuasaku akan bekerja sempurna. Itu jawab Tuhan. Justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ayat 10. Oleh sebab itu, terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam seksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Karena Kristus. Jadi kelemahan kita, kesesakan kita, tekanan kita, masalah-masalah kita, itu karena kita lakukan hal yang benar, saudara. Bukan karena kita melanggar hukum, bukan karena kita membohongi orang,
Bukan karena kita tipu sini, tipu sana, saudara. Kalau seperti itu, maka saat kamu lemah, kamu akan semakin lemah. Karena tidak ada Roh Kudus bekerja di dalam saudara. Kalau saudara lakukan sesuai dengan firman Tuhan, lakukan kebaikan dan dibalas dengan kejahatan, engkau tabur kebaikan, engkau dibalas dengan pukulan dan kerugian, percayalah dalam kelemahanmu Tuhan campur tangan, memberi kekuatan untuk melewati kesukaranmu. Katakan amin, saudara. Haleluya. Oke, yang pertama jangan sombong. Yang kedua, kuduskanlah dirimu. Katakan kiri kanan, kuduskanlah dirimu. Ya, saya ambil ayat referensinya. Ini surat dari Rasul Paulus. 1 Korintus 3 ayat 16-17. Nanti disambung dengan 1 Korintus 6 ayat 18, 19, 20. Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang Maha Kudus. Hati-hati. Kalau kita datang mendekat dengan berhiaskan kekudusan hati, kekudusan pikiran, dan kekudusan anggota tubuh kita. Saudara, di luar jemaat kita di sini, di luar kota sana, saudara, saya mendengar sahabat saya, seorang hamba Tuhan cerita, pelayan perjamuan kudus masih suka berzinah di luar. Saya sampai kaget. Masa, saya panggil dia boksu. Masa boksu? Iya, aku konselornya katanya. My God, main-main. Saya percaya di dalam jemaat kita tidak ada yang berani main-main dengan kekudusan. Katakan amin, saudara. Tenan apa enggak? Jangan main-main dengan kekudusan. Kok belum muncul ya? Saya minta tadi 1 Korintus 3 ya, ayat 16-17. Nah ini, Rasul Paulus mendapat laporan jemaat Korintus main-main dengan kekudusan. Dan dia mengingatkan begini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Nah, Rasul Paulus menegur jemaat Korintus yang main-main dengan kekudusan. Kamu itu bait Allah. Bait Allah itu tempat roh Allah diam di dalamnya. Roh Allah bekerja di dalam bait Allah untuk menginsafkan orang akan kebenaran, akan Kristus. Nah, mereka main-main. Mereka bertindak cabul, berpikir cabul, melakukan dosa-dosa seksual, dosa-dosa yang tidak lazim. Nah, Rasul Paulus mengingatkan, kalau ada orang membinasakan bait Allah, merusak bait Allah itu saudara dan saya. Siapa yang merusak akan dibinasakan oleh Allah. Nah kalau yang merusak kita sendiri, ya kita yang akan binasa, saudara. Jangan main-main dengan bait Allah. Jangan main-main dengan hatimu, saudara. Jangan main-main dengan cabul, pornografi. Bertobat, saudara. Bertobat. Kita lanjut dengan 1 Korintus 6 ayat 18, 19, 20.
jauhkanlah dirimu dari percabulan. Ayo jemaat kita baca ya, supaya kita beriman dan kita taati firman Tuhan ini. 1, 2, 3, ya bersama. Jauhkanlah dirimu dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. 19:20. Lanjut. Tidak tahukah kamu, tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Yang siap memuliakan Allah dengan tubuhmu, nyatakan dengan perkataan yang keras, amin. Amin. Kita komitmen untuk menjaga kekudusan. Dan saya terpanggil untuk mendeklarasikan, aku mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Sudah belasan tahun, mungkin ada belasan tahun ya, belasan tahun. Baik di gereja di mana saya ceramah begini, ataupun di marketplace, di mana saja, saya selalu mengingatkan kekudusan. Tolong Ibrani 12 ayat 14. Penting sekali kekudusan. Katakan penting sekali kekudusan. Penting sekali kekudusan. Ibrani 12 ayat 14. Enggak main-main saudara. 1, 2, 3 bersama, ya. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Saudara akan percuma beribadah di gereja setiap hari. Bahkan kalau saudara tidur di gereja pun tidak ada artinya. Tanpa kekudusan saudara nggak akan melihat Tuhan. Yang saudara lihat itu kebalikannya. Kebalikan dari Tuhan apa saudara? Hantu. Hantu saudara. Jadi kekudusan mutlak bagi jemaat Tuhan. Kalau saudara ingin dipakai Tuhan, saudara harus menguduskan diri, memisahkan diri dari kecemaran, kenajisan, dan dosa-dosa. Katakan amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, saya harus menyampaikan sesuatu yang benar, mungkin tidak nyaman ya, tapi saya sangat diberkati. Tanpa kekudusan kita tidak memiliki kuasa. Saya menyatakan diri saya ini hamba Tuhan. Setiap saat saya ini siap untuk ngusir setan, saudara. Kalau saya enggak kudus, saya nanti diusir setan, saudara. Saya ini anytime ada orang, Pak saya mau pelayanan pelepasan. Saya katakan saya siap. Beberapa tahun yang lalu, waktu anak-anak masih ngumpul dengan saya, dia ngomong, Pak itu temanku telepon, dia baru diganggu setan di rumahnya, kami satu komplek. Dia tanya, papamu bisa enggak usir setan? Saya langsung jawab, bisa. Sekarang? Iya, sekarang. Kami datang ke rumahnya saudara, lagi ketakutan, katanya nampak itu. Nampak dan dia masuk ke bagian ruangan tertentu. Saya hanya bilang, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa, darah Yesus berkuasa. Saya cari, nggak nampak setannya saudara. Dia rupanya takut sama saya saudara. Kenapa? Ada Roh Kudus di dalam aku saudara. Ya. Kita perlu menguduskan diri. Filemon 1 ayat 10, ini sebuah contoh seorang pribadi yang dulunya tidak terpandang hina
dia menipu tuannya, saudara. Menggelapkan uang tuannya. Filemon 1 ayat 10. Tapi pada waktu dia di penjara, ketemu Rasul Paulus, dilayani, jadi anak rohaninya Rasul Paulus, diubahkan dan dipakai dalam pelayanan. Nah ini, Rasul Paulus mengajukan permintaan kepada Filemon, padamu Filemon, mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Onesimus ini setelah keluar dari penjara, dia menjadi rekan sekerja, rekan sepelayanannya Rasul Paulus, saudara. Karena dia sudah dikuduskan di dalam kebenaran. Dia dibaharui jadi perkakas saksi Kristus. Tanpa kekudusan mustahil saudara bisa menjadi saksi Kristus. Katakan pada kiri kanan, aku siap untuk hidup kudus. Jangan main-main. Nah yang ketiga saudara, semua ini bisa terjadi karena sebuah kata yang disampaikan Rasul Paulus. 1 Korintus 15 ayat 10. Iya, kita baca ya. Ini ayat terakhir, kita baca. 1, 2, 3, ya. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku ada. Sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Rasul Paulus ini dulu orang yang mengejar murid-murid Tuhan untuk ditangkap, dimasukkan penjara, dianiaya kalau perlu dibunuh. Dan tidak ada hukum yang bisa menyentuh Rasul Paulus. Saulus dulu namanya. Tapi oleh kasih karunia, dia diubahkan melalui perjumpaan dengan Kristus, dimuridkan, dan dia menjadi rasul yang hebat. Dan dia mengakui semua hanya kan anugerah. Nah, jemaat di Korintus diingatkan, kalau kamu sekarang itu terkemuka, berhikmat, bijaksana, kaya, itu bukan karena kemampuanmu. Itu karena Roh Kudus, kasih karunia. Nah, saya ingin berbagi tentang definisi kasih karunia dan rahmat Tuhan. Sering dengar kata rahmat, teman saya bahkan namanya Rahmat, saudara, tapi enggak ada Tuhannya. Nah, kasih karunia itu definisinya adalah kebaikan Tuhan yang diberikan kepada kita yang sebenarnya tidak layak untuk menerima kebaikannya. Definisi pertama. Tidak layak itu Rasul Paulus menerima anugerah, jadi rasul yang hebat. Tidak layak. Nah, definisi yang kedua yang saya pernah pelajari, kasih karunia adalah kemampuan ilahi yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan misi tertentu yang sesungguhnya ia nggak mampu melakukannya. Yang pertama bicara kebaikan, yang kedua kemampuan. Kemampuan untuk mengerjakan misinya Tuhan. Yang sesungguhnya tanpa kasih karunia dia nggak akan mampu, saudara. Itu kasih karunia. Lalu sekarang rahmat Tuhan. Rahmat Tuhan. Kalau kita nggak baca, kita nggak ngerti ini definisinya apa. Nah, saya bersyukur saya ini mendapatkan pencerahan. Saya baca definisi rahmat Tuhan. Itu sesungguhnya rahmat Tuhan adalah penghukuman dari Tuhan yang tidak diberikan kepada kita, yang sesungguhnya kita sangat layak untuk menerimanya.
berupa rahmat Tuhan. Dia tidak memberikan hukuman yang setimpal dengan dosa kita. Yang sesungguhnya kita layak menerimanya. Saudara diberkati pagi hari ini, saudara. Jadi pesan yang kuat nomor 1, jangan sombong. Yang kedua, kuduskanlah dirimu. Yang ketiga, anugerah Tuhan yang membuat saudara dan saya ada di tempat ini. Dan sebagaimana adanya. Kita bersyukur kepada Tuhan.